مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya pada hari ini kita sudah sampai hari ke-17 dari bulan Ramadan. Hari ke-17 dari bulan Ramadan, 16 hari sudah lewat dari hari-hari bulan Ramadan. Mudah-mudahan 16 hari yang telah berlalu dari bulan Ramadan diterima amal-amal dan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan serta taufik untuk meningkatkan ketaatan kita di hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Saudaraku sekalian, tanggal 17 Ramadan kita sering memperingatinya sebagai hari nuzulul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran. Hari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada kita semuanya. Dalam memahami nuzulul Quran ini, kita semuanya melihat pendapat para ulama, ada banyak perbedaan dalam hal itu. Kita akan sebutkan beberapa ataupun sedikit dari perbedaan tersebut supaya kita lebih memahami bagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya diturunkan kepada kita semuanya. Kemudian setelah itu baru kita memahami makna ataupun untuk apa dan bagaimana nuzulul Quran ini bagi kita semuanya. Saudaraku sekalian, yang pertama tentang bagaimana Al-Quran itu turun. Ada banyak pendapat tentang hal itu, tapi kita akan menyebutkan salah satu pendapat yang paling banyak diikuti oleh banyak ulama, yaitu bahwa Al-Quran turun dalam beberapa tahap. Turun melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap yang pertama, yaitu Al-Quran turun, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, min indillah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada ataupun di lauhul mahfud, yaitu di tempat yang disebut dengan al-lauhul mahfud. Masa ataupun kapan terjadinya hal ini tidak ada yang tahu, atau wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu tentang hal itu, dan kita dan semuanya tidak ada yang mempermasalahkan tentang hal itu. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari al-lauhul mahfud kepada sama'ud dunya, langit dunia, yaitu langit yang terendah yang paling dekat dengan dunia kita. Dalam tahapan yang kedua ini, yaitu turunnya Al-Quran minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, yaitu dari lauhul mahfud kepada langit dunia, di sebuah tempat yang disebut Baitul Izzah di sama'ud dunya. Jadi Al-Quran turun dari lauhul mahfud kepada sama'ud dunya di suatu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Dalam hal ini Al-Quran menurut para ulama turun jumlatan wahidatan, turun secara lengkap, utuh. Al-Quran diturunkan dalam tahapan yang kedua ini secara utuh. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama banyak disebut dengan yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang paling terkenal, yaitu surat Al-Qadar, qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, dalam malam Lailatul Qadar. Nah, ini adalah yang menurut banyak ulama tahapan kedua dari turunnya Al-Qur'an, yaitu minal lauhil mahfud kepada sama'ud dunya. Dari lauhul mahfud kepada langit dunia di suatu tempat yang disebut Baitul Izzah, turun secara jumlatan wahidatan, utuh, lengkap, yaitu pada hari yang disebut dengan, ataupun pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tentang kapan malam Lailatul Qadar, ini juga perbedaan ulama banyak sekali di dalam hal tersebut. Dan bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau lupa kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu. Dan itu kemudian menjadi hikmah bagi kita semuanya, bahwa kita tidak ada yang tahu dan memastikan kapan malam Lailatul Qadar itu. Kapan malam Lailatul Qadar itu kapan? Sehingga hikmahnya bahwa kita akan mencari di mana dan kapan malam Lailatul Qadar itu, dengan terus beribadah dan terus menambah ketaatan kita, supaya setiap kita beribadah, melakukan ketaatan, mudah-mudahan itu adalah berjumpa atau bertepatan dengan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, atau malam yang mempunyai keagungan yang luar biasa. Ini kembali kita akan kembali kepada penjelasan kita tentang turunnya Al-Quran. Sudah kita terangkan yang pertama, tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, kemudian tahapan yang ketiga, yaitu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kapan dan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, maka para ulama menyebutkan Al-Quran itu turunnya munajjaman, ya, atau mufarraqan, yaitu turunnya tidak bertahap, tidak utuh, tetapi secara bertahap, sesuai dengan apa yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul, hal-hal yang menyebabkan turunnya suatu wahyu. Nah, ini adalah tahapan ketiga dari turunnya Al-Quran, yaitu turunnya Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turun kepada Nabi Muhammad selama masa kenabian, kira-kira 23 tahun. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril munajjaman atau bertahap, ayat per ayat ataupun beberapa ayat. Ada yang satu surat lengkap, ada yang beberapa ayat, ataupun ada yang hanya satu ayat, tergantung keadaan yang membutuhkan ayat itu turun kepada beliau. Nah, ini adalah proses turunnya Al-Quran yang ketiga. Dalam hal ini kemudian para ulama berselisih. Yang pertama turun itu surat apa, ataupun surat apa, dan kapan yang pertama turun. Ya, maka kemudian kebanyakan ulama dan hampir menjadi ijma bahwa yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang insyaallah kita sudah hafal semuanya, yang dimulai dengan qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang sudah menciptakan. Nah, ini jadi yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kapan?
Nah, ini juga pendapat para ulama sangat banyak sekali. Ada yang menyebutkan tanggal 18 Ramadan, ada yang menyebutkan tanggal 17, ada yang menyebutkan tanggal 21, ada yang menyebutkan tanggal 25. Ya, ada yang menyebutkan tanggal 21 karena beliau setelah melihat hari-hari pada bulan tersebut, yaitu tahun pertama kenabian yang bersesuai ataupun yang jatuh pada hari Senin adalah hanya beberapa tanggal saja, di antaranya tanggal 21, sehingga ada yang mentarjihkan atau lebih menguatkan yang tanggal 21. Ada yang mengatakan tanggal 18 atau 25 dalam beberapa riwayat, dan ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Karena dalam banyak pendapat ulama bahwa salah satu kejadian yang terjadi pada tanggal 17 yaitu perang Badar. Perang Badar, perang besar yang terjadi pertama kali antara pasukan Rasulullah SAW yaitu kaum muslimin melawan kaum Quraisy, dengan jumlah yaitu pertemuan besar yang pertama terjadi. Nah, itu terjadi di dalam banyak riwayat disebutkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka kemudian para ulama menyebutkan ataupun menggabungkan antara kejadian yaitu perang Badar terjadi pada tanggal 17 dengan turunnya Al-Qur'an. Karena dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, yaitu di tengah-tengah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang kami turunkan kepada hambaku yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kami turunkan kapan? Yaumal furqan, hari pembeda. Kapan itu hari pembeda? Yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua kelompok. Kelompok apa yang dimaksud? Yaitu kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy, yaitu pada waktu perang Badar yang menjadi pembeda. Perang yang menjadi pembeda keadaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Artinya bahwa Al-Quran juga diturunkan pada hari itu, yaitu tanggal terjadinya perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Sehingga kemudian salah satu pendapat bahwa suratul Alaq pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu pada tanggal yang sesuai ataupun yang sesuai dengan terjadinya perang Badar, di mana kaum muslimin pada waktu itu mendapatkan kemenangan besar yang pertama. Saudaraku sekalian, kemudian selanjutnya kita tentunya tidak terlalu ataupun tidak usah terlalu mempermasalahkan kapan itu sebenarnya hari yang disebut dengan nuzulul Quran, ataupun kenapa ada nuzulul Quran, peringatan nuzulul Quran, ataupun sebenarnya kapan Al-Quran itu diturunkan. Dan kita sudah jelaskan tahapan-tahapan serta beberapa pendapat ulama. Tetapi yang lebih penting bagi kita yaitu tahapan yang keempat dari turunnya Al-Quran, yaitu apa? Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan sekarang sudah berada di antara kita semuanya. Turun Al-Quran kepada kita semuanya, nuzulul Quran kepada kita. Dan di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya kita memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Al-Quran telah turun kepada kita semuanya, dan kita hendaknya memperbanyak interaksi khususnya di bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Kemudian dari nuzulul Quran yang sudah diturunkan kepada kita ini, apa yang hendaknya kita lakukan? Ada beberapa hal, paling tidak 4 hal yang kita lakukan ataupun kita tadabburi dari peristiwa nuzulul Quran ataupun tanggal 17 Ramadan, turunnya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW ini. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan kepada kita semuanya sebagai petunjuk bagi kita. Huda yang artinya hidayah atau petunjuk. Maka hendaknya Al-Quran betul-betul menjadi hidayah kita, hidayah kepada kita, menjadi petunjuk bagi kita semuanya, dengan cara kita berusaha melaksanakan isinya dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, ini adalah makna pertama yang hendaknya kita tadaburi dan kita laksanakan dengan sempena ataupun dengan adanya nuzulul Quran ini, menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai hudan, sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita semuanya. Kemudian pelajaran yang kedua dari nuzulul Quran, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Satu ayat yang pertama, kita ambil 3 pelajaran dalam satu ayat yang pertama. Yang pertama ataupun pelajaran yang kedua bagi kita yang ada dalam ayat pertama ini, yaitu Iqra. Baca. Baca. Yang tentunya yang pertama, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena satu huruf Al-Quran adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, berarti 10 kebaikan yang akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 sampai 700 kali. Artinya 100 kebaikan atau banyak sekali kebaikan. Ini yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kemudian yang kedua, yaitu membaca secara umumnya. Kita membaca adalah salah satu gerbang atau pintu dari ilmu pengetahuan. Maka kita banyak-banyak membaca. Membaca hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita. Membaca pelajaran bagi adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang sedang sekolah. Membaca pengetahuan apa saja, baik itu dalam buku yang sekarang melalui media sosial, situs-situs di internet dan yang lain-lainnya. Membaca untuk kita mendapatkan manfaat. Bacalah. Kemudian yang pelajaran yang ketiga ataupun yang kedua di dalam ayat pertama surat Al-Alaq, Bismi Rabbika. Ini adalah hal yang penting yang lainnya. Sebutkan Bismi Rabbika, nama Tuhanmu, yaitu membaca basmalah. Basmalah, ketika kita membaca basmalah, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan nama Tuhanmu. Ya, ketika diartikan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas kita, dengan dimulai dengan basmalah, maka diartikan sesuai dengan aktivitas itu. Ketika kita membaca, mulailah dengan basmalah. Artinya, mulai baca dengan basmalah. Ketika kita keluar rumah dengan basmalah, artinya yaitu sebutlah nama Allah. Ya, sebutlah nama Allah. Begitu juga di dalam ketika kita mau makan, makanlah dengan memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam semua aktivitas kita libatkan Allah di awalnya, sejak awal atau bahkan sebelumnya, sampai sehingga insya Allah aktivitas-aktivitas kita, perbuatan-perbuatan amal-amal kita tidak sia-sia. Insya Allah mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah mendapatkan kebersamaan dari Allah ketika kita bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal semua aktivitas kita. Ini adalah pelajaran ataupun tadabbur yang ketiga dari nuzulul Quran. Kemudian pelajaran yang keempat,
yaitu pelajaran yang ketiga dalam ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan apa? Menciptakan semuanya. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk kecuali Al-Qur'an itu, yaitu kalamullah Subhanahu wa taala. Semuanya yang selain itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan, alladzi khalaq, yang sudah menciptakan semuanya. Maka selain mentadabburi Al-Qur'an, ayat-ayat yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa firman, kita juga mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berupa ciptaan-ciptaan Allah atau ayat kauniyah. Alam semesta, alam yang diciptakan oleh Allah begitu luas dan tidak ada batas yang mungkin kita tidak bisa mengetahui batas alam semesta ini. Kita tadabburi, kita maknai ataupun kita pelajari, paling tidak kita syukuri. Masya Allah, kita setiap hari bernafas dengan oksigen, dengan udara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kita harus membayar dan yang lainnya. Masya Allah, setiap hari kita berjalan karena tubuh kita sehat, karena badan kita sehat, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas. Ya Allah, alhamdulillah. Paling tidak kita syukuri, melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Kita mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, paling tidak kita mensyukurinya. Kalau kita tidak bisa mengetahui makna atau hikmah di balik penciptaan itu, paling tidak kita mensyukuri. Nah, ini adalah pelajaran yang keempat dari nuzulul wahyi, nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, atau lebih tepatnya peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Saudaraku sekalian, demikian pelajaran yang bisa kita tadabburi dari peristiwa nuzulul Quran ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi